Bab 1163. Nomor 1 peringkat Tuan Muda. Siapa yang bisa menandingi? Segera. Seluruh keluarga Joanou bergolak. Semua lampu rumah dinyalakan terang benderang. Hampir semua orang di keluarga Joanou hadir. Wajah-wajah yang dikenal muncul di depan Green Dragon. Orang tua pengecut yang hanya bisa ditindas siapapun. Paman dan bibi yang melempar batu saat orang terpuruk. Kakek Erlen Joanou yang merampas ahli warisnya. Paling terakhir, Aidin Joanou dan Laci Sehan muncul. Laci Sehan tak lepas dari pelukan Aidin Joanou. Penuh kemesraan yang tak terlukiskan. Pelatihan bertahun-tahun telah menempa keadaan mental Green Dragon ke tingkat paling tinggi. Walau gunung besar runtuh di depannya, dia tidak akan goyah. Tetapi melihat musuh lama, Green Dragon tidak bisa tenang. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Apa? Ini benar-benar kamu. Ada apa denganmu? Bukankah kamu masuk penjara selama 20 tahun? Mengapa belum 10 tahun kamu sudah kembali? Jangan-jangan kamu kabur dari penjara. Kalau begitu, kamu akan mencelakakan keluarga Joanou. Ketika Erlen Joanou dan yang lain melihat Green Dragon, mereka takut dia kabur dari penjara. Green Dragon menggelengkan kepala. Tidak, aku sudah lama dibebaskan dari penjara. Seseorang dari keluarga Joanou segera memeriksa, mengangguk dan berkata, "Ya, dia memang dibebaskan dari penjara." Erlen Joanou menatapnya dan mencibir. "Sepertinya kamu berkelakuan baik di penjara. Bisa keluar lebih awal 10 tahun. Aku hampir lupa dengan orang ini. Untuk apa dia datang ke sini?" Paman kedua Green Dragon, Janik Joanou, ayah dari Aidin Joanou, mencibir. Selama bertahun-tahun, keluarga Joanou berada di bawah kendali ayah dan anak ini. Di matanya sudah tidak ada Green Dragon lagi. Ya benar. Orang yang keluar dari penjara. Membawa sial. Pergilah menjauh. Aku takut terkena sial. Lebih baik jangan pernah masuk lagi pintu gerbang keluarga Joanou. Keluarga Joanouku adalah keluarga Sultan nomor 1 di Gandala. Tidak mungkin memiliki anggota keluarga yang menjadi mantan narapidana. Bukankah akan ditertawakan orang? Tidak berperasaan. Semua orang sangat tidak berperasaan. Dia masuk penjara karena Aidin Joanou. Selama 20 tahun, orang-orang ini bahkan tidak bersyukur. Justru menghina dirinya. Bahkan memintanya untuk tidak melangkah masuk pintu rumah Joanou. Sungguh menjijikkan. Green Dragon memandang Laci Sehan dan Aidin Joanou. Aidin Joanou masih bersikap arogan. Lagi pula, dia menyandang nomor 1 di peringkat Tuan Muda. Siapa yang mampu menandinginya? Di mata Aidin, Green Dragon bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Laci Sehan yang masih tak lepas dari lengan Aidin Joanou. Sudut bibirnya menyeringai. Kenapa? Setelah beberapa tahun di penjara, sudah membuat kamu menjadi sampah seperti ini. Kamu memang sampah. Pilihanku dulu memang benar. Aku, Laci Sehan, akan bersama pria terhebat. Kondisi Green Dragon saat ini sama seperti Nathan. Masih menggunakan pakaian compang camping dan berwajah kusam. Lagi pula, dia baru saja kembali. Tidak ada waktu untuk membersihkan diri. Tampang seperti pengungsi di mata semua anggota keluarga Joanou. Tentu saja yang didapatkan hanyalah ejekan. Mendengar apa yang dikatakan Laci Sehan, Green Dragon mengepalkan tangannya erat-erat. Wanita tak tahu malu. Tunggu. Neville. Apa maksudmu untuk kembali? Aku beritahu kamu. Keluarga Joanou tidak lagi memiliki tempat untukmu. Kami tidak akan menerima seorang tahanan menginjakkan kaki ke rumah kami. Janik Joanou mencibir. Neville Joanou adalah nama asli Green Dragon. Green Dragon tertawa dingin. Tujuanku kembali sangat sederhana. Untuk mengambil kembali semua milikku. Mata dingin Green Dragon menyapu semua orang di keluarga Joanou. Hahaha. Tapi semua orang tertawa. Menatapnya seperti orang idiot. Aidin Joanou berkata. Mengambil kembali semua milikmu. Posisiku. Dan tunanganmu. Bahkan soal kamu menggantikanku di penjara selama 20 tahun. Dengan apa kamu mengambilnya kembali? Apa kamu memiliki kemampuan itu? Bab 1164. Keluarga kedokteran turun-temurun. Neville. 8 tahun yang lalu. Kamu adalah reptil di tanah. Setelah setengah tahun di penjara, apa kamu masih mampu menjadi orang yang berkemampuan?
Aidin selalu menjadi mimpi burukmu. Keberadaan yang paling kamu takuti. Gunung tinggi yang tidak bisa kamu lampaui. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak akan bisa mengejarnya. Kamu lebih mengerti hal ini daripada orang lain. Dalam 8 tahun terakhir, Aidin semakin kuat. Kamu bahkan di penjara apa kamu masih memiliki kesempatan mengambil kembali semua milikmu. Aku beritahu kamu, orang terhebat seperti Aidin lah yang layak untukku Laci Sehan. Bukan napi sepertimu. Kata-kata Laci Sehan seperti pisau menikam hati Green Dragon. Semua ini adalah kesalahan dirinya sendiri telah salah menilai wanita ini. Dia masih berpikir wanita ini adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Neville, kurang ajar kamu. Berani mengancam kami. Aku beritahu kamu. Kamu tidak boleh masuk ke gerbang rumah Joannou selangkah pun. Janik Joannou ingin mengusir Green Dragon keluar. Apa maksudmu? Green Dragon menatap kakeknya Erlen Joannou. Erlen Joannou tampak marah. Ya, untuk memastikan reputasi keluarga Joannouku, kamu tidak bisa lagi masuk keluarga Joannou. Aku bisa memberimu sejumlah uang, cukup untuk biaya hidupmu. Kamu tinggalkan Gandala. Green Dragon tersenyum pilu, menatap orang tuanya kembali. Ayah, ibu, bagaimana dengan kalian? Kami, orang tua yang lemah terbata-bata, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Artinya jelas. Mereka tidak bisa mengambil keputusan. Kamu pergi saja. Mulai sekarang kamu bukan lagi anggota keluarga Joannou. Erlen Joannou mengumumkan keputusan itu. Kecewa. Keluarganya begitu tidak berperasaan kepada dirinya. Padahal dia tidak melakukan kesalahan. Sebaliknya, dia dipenjara menggantikan Aidin Joannou selama 20 tahun. Tapi justru diperlakukan seperti ini. Baiklah. Masalah sudah sejauh ini. Aku juga sudah mengerti. Besok, aku akan kembali. Aku akan menginjak Aidin Joannou serta membuat seluruh keluarga Joannou merangkak dan berjuang hidup di bawah kakiku. Setelah Green Dragon selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Suara omelan dan ejekan keluarga Joannou terdengar sampai telinganya. Mereka semua menganggap dia orang gila dan idiot. Tujuan utama Green Dragon datang ke rumah Joannou malam ini adalah untuk melihat sikap keluarganya. Jika mereka baik, dan mereka tahu berterima kasih, menyambutnya kembali, masalah ini akan diselesaikan secara damai. Jika sebaliknya, maka dia akan menggunakan cara paling kejam. Inilah sebabnya dia meminta Nathan untuk tidak ikut. Lagi pula, jika Nathan datang, dia akan langsung menghabisi keluarga Joannou. Jadi dia datang lebih dulu untuk melihat sikap keluarga Joannou. Tapi dia kecewa. Kekecewaan yang tak ada habisnya. Bukan hanya tidak ada yang bersyukur, tetapi malah mengejeknya. Bahkan tidak mengizinkan dia memasuki gerbang keluarga Joannou. Aidin Joannou dan tunangannya Laci Sehan menghinanya. Kakek dan paman tidak membiarkan dia masuk rumah. Orang tuanya yang lemah bahkan lebih acuh dan hanya menonton saja. Dengan begitu dia tidak ada pertimbangan lagi. Besok, dia akan memorak-porandakan keluarga Joannou. Malam itu, Nathan, Hugo Joannou, dan yang lain berbincang dengan sangat bahagia. Prestasi 8 dokter negara di bidang kedokteran benar-benar tak terkalahkan. Kedelapan orang itu belum menemukan penyakit rumit yang dapat membuat mereka sakit kepala. Ketika membicarakan tentang Teron Kuiper, Dewa Jarum dan Raja Obat, sebenarnya Nathan mengenalnya. Teron Kuiper berasal dari keluarga kedokteran yang sudah turun-temurun. Dari ilmu kedokteran kuno, mereka semua memiliki akar yang sama. Semua orang mengatakan keterampilan pengobatan kuno Neslandia telah hilang. Itu karena mereka tidak tahu apa-apa. Atau bisa dibilang mereka tidak memiliki jaringan untuk bisa berhubungan dengan keterampilan pengobatan kuno ini. Dewa Jarum Abdi Frazier mencibir. Ini memang benar. Banyak orang tidak memiliki jaringan ke beberapa hal. Maka mereka berpikir hal itu tidak ada. Faktanya tidak seperti itu. Itu karena mereka tidak bisa menyentuhnya. Dewa Perang. Di kemudian hari jika kamu memiliki masalah, datang saja kepada kami. Beberapa orang berkata sambil tertawa. Setelah selesai berbincang, Nathan dan Green Dragon bertemu kembali. Bos, aku memutuskan untuk menghancurkan keluarga Joannou besok. Bersambung.